Bismillahirrahmanirrahim. Ini bahasa Indonesia tuh indah sekali ya. Bahasa Indonesia itu hampir 60% lebih itu serapan dari bahasa Arab. Kalau bukan kata-katanya langsung, maka maknanya. Kalau bukan kosakatanya langsung, maka maknanya. Ya, lihat sebentar. Masya Allah. Dia ada 3 bagian ya, mumpung saya ingat nih. Kalau sudah lupa tuh suka nggak ingat masalahnya. Baik, lihat 3 hal ini. 1, ada yang kosakatanya langsung. Kosakatanya langsung. Misal, bab. Anda menulis karya ilmiah, ada bab. Tulisan bab dari bahasa Arab. Terus apalagi musyawarah, ada musyawarah dari bahasa Arab. Masya Allah. Misal, itu kata-kata langsung. Misal, gamis dari komis. Masya Allah. Ada hari-hari kita bahkan dari bahasa Arab langsung. Coba sekarang ada apa? Selasa dari bahasa Arab, Thulatha. Ya, terambil dari kata falatah yang ketiga. Besok ada apa? Rabu dari kata arbi'ah, Rabu, arba'ah. Besoknya lagi ada apa? Kamis dari kata khamis. Masya Allah. Kamis. Besoknya lagi Jumat, malah diserap langsung yaumul Jum'ah. Besoknya lagi apa? Sabat dari kata Sabtu, Sabat. Ya ada semua, bahkan ada di Quran Sabat. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-65, ada semuanya. Coba setelah Sabtu ada apa? Ahad, ada juga gitu kan, dari bahasa Arab Al-Ahad. Semuanya ada semua. Ini jenis yang pertama. Yang kedua, ada katanya dari bahasa Arab, tapi maknanya kemudian ditransfer ke bahasa Indonesia. Jadi yang diambil bukan kata-katanya langsung, ya, tapi maknanya, makna. Misal tadi wa yuzakkihim, menyucikan. Baik, kita transfer misalnya ke dalam bahasa Indonesia. Lihat, ibu kalau nyuci pakaian, saya mohon maaf ke ibu terus Bu ya. Baik, karena umumnya yang nyuci kan ibu gitu kan. Walaupun seharusnya bapak juga tidak menghalangi untuk nyuci. Saya juga nyuci biasa aja gitu kan. Baik, tapi umumnya kalau disebutkan misal perempuan, bapak dan ibu lah keduanya. Baik, kalau Anda mencuci pakaian, dicuci supaya bersih atau suci? Bersih. Harusnya disebutnya bukan nyuci, ngebersih. Coba lihat, Anda nyuci pakaian supaya bersih apa suci? Baik, silahkan cek beda antara bersih dengan suci, itu lain. Kalau bersih itu bahasa Arabnya nadhafah. Orangnya disebut nadhif. Membersihkan aspek terluar saja, ini pakaian bersih, bebas dari kotoran. Tapi kalau Anda ingin buat kalimat suci, bukan berarti cuman bersih luarnya, tapi tampak dipandang benar, bebas dari najis. Ya, sehingga mohon maaf, dalam bahasa Arab dibedakan, suci disebut dengan taharah, orangnya disebut dengan tahir, bersih disebut dengan nadhafah, orangnya disebut dengan nadhif. Jadi kalau Anda ingin membersihkan saja, itu nadhafah namanya, tapi belum tentu suci. Saya beri contoh begini. Hewan yang paling haram yang disebutkan di Quran apa? Ya, kalau misalnya ada orang membersihkannya, bersihkan, disisir, rapi, didandanin dan sebagainya, bersih tidak? Suci tidak? Tidak, dia bersih tapi nggak suci. Paham ya? Baik, tempat maksiat misalnya, ya, tempat mabok dan sebagainya dan seterusnya, dibersihkan, dipel tuh sampai mengkilap luar biasa. Masya Allah. Bersih tidak? Suci tidak? Tidak. Baik, nah sekarang ketika Anda mencuci pakaian, saya mau tanya, Anda membersihkan atau menyucikannya? Membersihkan. Kenapa pekerjaannya disebut nyuci, Pak? Harusnya ngebersih, sedang apa? Ngebersih pakaian. Kenapa disebut nyuci? Karena ini yang jadi peran kita yang paling penting. Cek, karena ada makna ini sebetulnya. Dalam culture masyarakat Indonesia yang mayoritasnya muslim, itu ulama kita sudah banyak meresapkan kosakata-kosakata yang membuat kita merenungkan sebetulnya. Asalnya ini. Jadi kalau orang nyuci, dari kata suci, tambah N di depannya ya masuk jadi nyuci, itu orang-orang yang nyuci apalagi orang muslim, mustahil dia akan sekedar membersihkan pakaiannya dari kotoran yang melekat tampak saja. Maka dia akan lihat kembali, apakah pakaian ini halal atau tidak. Adakah harta yang melekat dalam pembelian pakaian ini yang haram atau tidak. Makanya ketika pakaian ini selesai dicuci, bukan cuma bersih, tapi suci. Kalau suci itu ada otomatis, bersih luarnya dan suci isinya, kualitasnya suci. Jadi kalau Anda tiap hari nyuci ya, nyuci,
tapi harta dari pakaian diperoleh dengan cara yang haram, dari apa yang Allah tidak inginkan, maka ada yang tidak dicuci di sini, cuma dibersihkan. Baik, jadi kalau saya tanya lagi sekali lagi, ibu nyuci atau membersihkan pakaian? Kalau sudah dicuci, bersih apa suci? Suci. Baik, suci. Baik. Baik, nanti ada pertanyaan ya. Anda mencuci pakaian supaya apa? Supaya suci. Masya Allah. Karena kalau sudah suci pasti bersih. Harusnya begitu. Yang ketiga, ini bahasa-bahasa syariat. Saya ulang, bahasa syariat. Yang diungkapkan dengan bahasa Arab, diserap ke kita, kemudian terjadi perubahan dari penyebutannya, tapi menunjuk pada makna yang sama. Misal, culture kita dulu, termasuk anak-anak santri dan sebagainya, kalau mau sholat misalnya, ke langgar, ke surau, dan seterusnya, itu yang dikenakan apa? Pakai apa bawahnya? Kalau tidak tahu katakan apa? Pakai sarung. Silahkan cek. Umumnya kalau mau sholat pakai apa? Sarung. Sarung dari bahasa apa? Silahkan cari. Gak ada asal kata dari bahasa Indonesia. Sarung itu dari bahasa Arab asalnya. Dan bahasa Arabnya bukan kosakata. Bahasa Arabnya bukan dari bahasa Arab kata langsung dalam arti kosakata biasa, tapi bahasa syariat. Dari kata syara'an. Syara'an. Sarungan. Syara'an, sarungan, sarung. Syara' itu dari kata syariat. Syara'alakum minad din. Kami berikan syariat. Di orang yang pakai sarung itu bukan sekedar dipakai, tapi dia menjaga syariat dalam kehidupannya. Makanya dirinya ditutupi oleh syariat. Di jalan kemanapun pakai syariat. Makanya ketika dia melangkah, langkahnya nggak sembarangan. Bagaimana syariat membimbing dia untuk melangkah. Ketika dia berjalan, matanya nggak sembarangan. Bagaimana syariat dia membimbing untuk menatap. Ini poinnya. Coba dulu, kalau bapak beraktivitas ya, ayo orang-orang tempo dulu. Baik di pesantren dan sebagainya. Kalau pakai alas kaki pakai apa? Nggak ada sandal. Bakyak. Bakyak itu singkatan bakyak. Baqa wal yakin. Wal baqa wal yakin disingkat jadi bakyak. Jadi begitu Anda melangkah, al-baqa, ya melangkah karena Allah. Yakin, ya optimis ketika kita melangkah. Jadi orang yang dekat dengan Allah itu langkahnya akan optimis, kuat. Ya dia mau melangkah, dia lihat keluar, mendung kelihatannya. Kalau Allah belum tetapkan hujan, jalan ya jalan. Jadi kita kalau sudah bersyariat, melangkah kemanapun kita akan yakin. Ya, makanya itu yang disebutkan di Quran surah kedua ayat 208 itu. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hei orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, ayo terapkan nilai Islam dalam kehidupan secara total. Kalau itu sudah diterapkan, Anda melangkah, yakin langkah Anda dekat dengan Allah. Ya. Kalau ini sudah dikenakan, maka lihat ke atas ya. Kita kenakan gamis. Jelas ya? Kemudian atasnya pakai apa? Kopiah. Dari bahasa Arab khufyah. Khufyah. Jadi kalau sudah berlinang dengan syariat, dinaungi syariat, melangkah dan dekat dengan Allah, maka khufyah. Kata khauf asalnya. Takut, tunduk. Di orang-orang yang semakin dekat dengan Allah, bukan tegak tapi semakin tunduk dalam kehidupannya, takut dengan Allah. Itu tafsir di Quran surah ke-35 Fatir dari ayat 28 sampai 29. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang dekat dengan Allah itu, yang sudah punya ilmu, maka cirinya bukan sombong dia, tapi semakin takut. Ilmunya membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bicara takut karena merasa Allah mendengar pembicaraannya. Kalau melihat takut, maksudnya dijaga pandangannya. Takut ketika dia memandang salah dari apa yang telah Allah tetapkan. Paham sampai sini? Itu 3 kosakata ini. Jadi Bapak Ibu sekalian kembali. Anda kalau sedang mencuci pakaian, untuk bersih atau suci? Baik. Mah kok udah nyuci gak bersih begini? Yang penting suci Pak. Masya Allah ya. Itu kan. Balikan.